Pemirsa, alih fungsi lahan hutan di Bali kian menjadi sorotan. Di balik pesatnya investasi dan pembangunan usaha, kawasan hutan yang semestinya menjadi wilayah lindung terus tergerus. Kondisi ini memicu pertanyaan publik, siapa yang harus bertanggung jawab atas pembabatan hutan demi kepentingan bisnis? Mari simak liputannya berikut ini. Akademisi Magister Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa Unwar Iwayan Rideng menilai polemik penggunaan kawasan hutan seharusnya tidak lagi diperdebatkan karena regulasi kehutanan telah lama diatur secara jelas. Pemerintah sejak jauh hari sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan wajib memperhatikan peran serta masyarakat lokal. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semestinya dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan. Namun dalam praktiknya kesadaran seringkali muncul setelah terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir bandang akibat rusaknya kawasan hutan. Rideng menyoroti posisi Bali sebagai daerah pariwisata yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan lingkungan termasuk kehutanan. Karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban menurunkan aturan teknis melalui Perda RT RW maupun RDTR di tingkat kabupaten kota. Sayangnya pengaturan tersebut kerap tidak konsisten. Ada kawasan yang awalnya menjadi kewenangan kabupaten lalu dialihkan ke provinsi dengan berbagai pertimbangan. Ini menunjukkan lemahnya profesionalisme dan fokus dalam penanganan kawasan hutan. Ia juga menilai banyak kegiatan di kawasan hutan yang tidak berorientasi pada konservasi, melainkan kepentingan usaha. Orientasi profit, pengusaha dinilai kerap mengabaikan prinsip hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Undang-undang sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan bahkan sampai 10%. Kalau ini dijalankan, tidak akan terjadi praktik kucing-kucingan antara masyarakat dan aparat. Rideng menegaskan jika terdapat aktivitas usaha di kawasan hutan, maka aspek perizinan harus menjadi titik awal evaluasi. Bila izin tidak sesuai peruntukan atau disalahgunakan, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Ia menyinggung kasus kawasan Pancasari yang menjadi perhatian publik karena minimnya pelibatan masyarakat. Padahal pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan mewajibkan pelibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Bahwasanya dalam konteks penguasaan hutan harus memperhatikan peran serta masyarakat lokal. Artinya masyarakat yang di sekitar kawasan hutan itu perlu menjadi sebuah perhatian dalam kerangka bagaimana pengelolaan kawasan hutan itu dilakukan. Nah, kalau kita cermati selama ini ada kondisi ketika hutan itu beralih fungsi dan memberikan dampak sampai dengan terjadinya bencana alam, ini baru kita baru kita wise berkaitan dengan adanya kerusakan alam yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang pada gilirannya kita menunjuk siapa yang mesti bertanggung jawab. Persoalan di Bali sebagai daerah pariwisata, tentu pertanian sangat mendukung, baik itu dalam konteks katakanlah pertanian sawah dan juga perkebunan yang notabene di dalamnya persoalan kehutanan. Oleh sebab itu turunan daripada undang-undang itu ada kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunannya menyangkut terhadap apakah itu diidentifikasikan melalui Perda RT RW ataupun turunannya RDTR yang ada di kawasan wilayah kabupaten kota. Terkait sanksi, Rideng menjelaskan bahwa pelanggaran kehutanan dapat dikenai sanksi pidana, denda, hingga gugatan perdata berupa ganti rugi. Untuk korporasi, sanksi bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Jika hukumannya ringan, pelanggaran akan terus berulang. Oleh karena itu, perlu sinergi semua pihak, masyarakat, aparat, dan pemerintah demi penegakan hukum dan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Ketut Winata dan Angkat melaporkan.